Jumpa lagi di Adu TV. Ya, yang ini nih sering banget ditanya ke kami nih. Saran smartwatch yang 500 ribuan dong, atau saran smartwatch yang di bawah 1 juta dong gitu ya. Nah, kali ini kita bahas ya. Ini adalah Hailu RS5. Layarnya 2,01 inci AMOLED, udah pakai always on display. Bezel udah pakai metal. Baterainya irit, bahkan dijanjikan bisa nyampe 15 hari. Tahan air, IP ratingnya IP68, jadi kecemplung air juga aman. Gimana? Keren? Oke, mari kita bahas smartwatch murah meriah yang satu ini. Oke, kalau kalian lihat smartwatch ini terlihat kecil, ini karena tangan saya yang besar sih sebetulnya, bukan smartwatch yang kecil ya. Bisa dilihat nih kalau pakai tangan yang lain ya, yang wajar nggak segede gini, kelihatan smartwatchnya lebih pantas jadinya ya. Tapi tetap aja, saya makainya juga masih asik-asik aja. Ya, Hailu ini udah terkenal sebagai penyedia beragam gadget dengan harga terjangkau, tapi nggak murahan ya. Mulai dari TWS, headphone, dan yang sering kami jumpai emang smartwatch. Ini adalah Hailu RS5, sebuah smartwatch terjangkau yang dijejali beragam fitur kekinian oleh Hailu. Di dalam paket penjualnya kita bisa lihat ada smartwatch di sini ya, ada charger ya, nggak boleh sebut 3 kali ya, ini bukan smartphone. Ada charger dan ada strap yang kedua. Jadi bawaannya yang default itu adalah strap silikon. Tapi untuk yang warna hitam ini kita mendapatkan braided strap berwarna hitam hijau. Jadi out of the box kita udah bisa langsung punya 2 pilihan penampilan. Kalau untuk pilihan warna silver itu strap silikonnya warna putih dan braided strapnya itu orange putih ya. Nah untuk chargernya ini colokan ke sumber dayanya pakai USB-A, dan ke smartwatchnya ini dia pakai 2 pin kecil begini. Tapi tenang aja, karena ini pakai magnet, kita nggak akan mungkin kebalik masang pin yang satu ini ke smartwatch. Sebagai catatan, untuk mengaktifkan pertama kali kita harus melakukan proses charging, walaupun hanya sebentar aja untuk ngidupin smartwatch ini aja. Lalu saat dalam pemakaian, proses charging akan membuat kita tidak bisa menggunakan smartwatch ya, karena tampilannya tidak bisa diakses nih ya, kayak di freeze aja udah gitu ya. Tapi wajar kan, waktu di charge kan kita nggak sedang pakai jamnya juga ya. Nah dari sisi desain kita bisa lihat ini sederhana ya, bentuknya kotak dengan sebuah digital crown di sisi sebelah kanan. Digital crown ini kalau diputar ini ada feedbacknya loh, ada klik-klik-klik-kliknya gitu. Akan terdengar bunyinya nih kalau diputar sedikit-sedikit nih ya. Menarik nih, biasanya digital crown itu kan mulus aja tanpa klik, muternya tuh ya lost aja gitu. Nanti kita bahas ya lebih lanjut di bagian menunya. Nah, bobot smartwatch ini ringan banget, bahkan dengan strap silikonnya totalnya itu hanya sekitar 50 gram aja ya. Ketebalannya sekitar 10,5 mm. Bukan jam paling tipis, tapi kalau untuk smartwatch yang udah ada sensor di bawahnya kayak begini nih, ukurannya si Hailu RS5 ini udah tergolong tipis lah ya. Jadi harusnya tidak jadi masalah untuk digunakan siapapun. Bahkan harusnya anak SD pun nggak ada masalah. Maksudnya orang yang bertubuh kecil pun itu nggak ada masalah. Nah, di sisi depan ini adalah layar HD AMOLED 2,01 inci yang tampilannya mencapai 75% screen to body ratio. Layarnya udah 2,5D curved ya di sini ya. Resolusinya 410 x 502 pixel 60 Hz. Kecerahan maksimalnya dijanjikan 1000 nits di sini. Nah, untuk pairing smartwatch ini bisa dipasangkan ke smartphone Android dan juga bisa ke iPhone. Untuk pengujian kita pakai yang Android ya. Kita bisa pakai QR code dari smartwatch, atau lebih mudahnya ke Play Store aja lah, cari aplikasi Hailu Fun seperti ini ya. Install dan kemudian buat akun Hailu. Setelah selesai pilih tombol plus di kanan atas dan pilih add device. Selanjutnya ikuti aja perintah-perintahnya. Di sini sebenarnya kami sempat mengalami kesulitan sinkronisasi dan tidak memperoleh notifikasi. Jalan keluar sederhananya adalah membuka semua permission untuk aplikasi Hailu Fun ini. Dan bereslah udah. Tapi emang cara membuka permission ini bisa berbeda untuk setiap smartphone. Jadi kan harus paham ya, untuk smartphone kalian itu bukanya seperti apa. Oh ya, jangan lupa pastikan bahwa Hailu RS5 ini terkoneksi via Bluetooth untuk bisa menerima dan melakukan panggilan. Kalau belum di-pair dengan baik, bisa dilakukan secara manual juga. Nah, untuk pengoperasian biasanya pengguna akan mulai dengan mengoperasikan pakai sentuhan ya, biasanya kan, karena ini touchscreen tentunya. Swipe ke atas untuk lihat notifikasi, swipe ke bawah untuk shortcut fungsi yang penting-penting. Lalu swipe ke kiri untuk akses ke fitur kebugaran tubuh. Swipe ke kanan, kita akan bisa mendapatkan info ekstra dan tombol ke aplikasi atau fungsi terakhir yang kita gunakan. Lucunya, kalau kita muter tombol crown dari tampilan awal nih, kita
akan langsung mengubah watch face. Iya, kita bisa mengganti watch face dengan sangat cepat di sini. Untungnya selama pengujian kita nggak sengaja ganti watch face ya. Ternyata ya aman juga ternyata ya. Kalau ditekan, tombol crown akan membawa kita masuk ke dalam menu utama dan kita bisa milih fungsi-fungsi smartwatch ini. Nah, di sini kita bisa juga pakai touchscreen untuk scroll. Tapi di poin ini kami merasa lebih enak menggunakan digital crown aja. Dengan digital crown, scroll jadi terasa lebih pas aja. Kemudian kalau udah ketemu fungsi atau aplikasi yang diinginkan, bisa pilih dengan menekan pakai jari. Ya, jangan tekan digital crown-nya lagi. Karena saat berada dalam menu, menekan tombol crown ini akan langsung berubah jadi fungsi back atau mundur ke menu sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lihat ada menu apa saja. Ternyata cukup lengkap ya. Step counter, sleep, heart rate non-stop. Di sini juga ada blood O2 atau SpO2, ada mood, ada level stress, dan ada weather. Ini adalah default awalnya. Kita masih bisa nambahin widget yang lain sesuai kebutuhan aja. Listnya cukup panjang nih. Nah, di bagian workout kita bisa lihat ada pilihan banyak sekali untuk pemantauan olahraga. Hilo mencatatkan sekitar 150 olahraga yang berbeda. Membahas satu persatu menu di sini tentunya akan makan waktu yang panjang. Tapi mari kita lihat aja apa yang tersedia di dalam secara visual. Nah, sekarang beralih ke Hilo Fun ya, aplikasinya tadi. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah ada 3 tab. Ada Home, di mana kita bisa lihat kegiatan secara umum. Kemudian ada Sport untuk olahraga tentunya. Di sini kita bisa pilih mau olahraga apa yang dipantau. Uniknya di sini juga ada petanya nih ya. Kalau mau dipakai untuk lari atau jalan kaki di luar ruangan, bisa. Kemudian di bagian kanan ada Mind. Ini adalah pengaturan akun Hilo dan alat yang kita pakai. Nah, dalam bagian sehari-hari saya menemukan bahwa smartwatch ini ringan dan nyaman sekali dipakainya. Layarnya tuh nyaman sekali dilihat karena kontras tinggi dari si AMOLED ini. Saran saya di hari pertama pakai, tentukan watch face mana yang disukai, lalu pasang ke smartwatch, lalu lupakan untuk milih-milih lagi. Karena opsinya banyak banget. Sebulan sekali lah kalau mau ganti-ganti biar nggak ngabisin waktu aja, ya nggak? Oke, kemudian semua notifikasi yang diterima di smartphone akan diterima di smartwatch juga. Semuanya ya. Jadi kita atur aja notifikasi mana yang mau atau tidak mau kita terima di HP kita untuk mengatur yang diterima di jam ini juga. Sayangnya di sini kalau notifikasi belum dibaca atau belum dianggap selesai, dia akan mengulang dalam jangka waktu tertentu, seakan baru masuk lagi. Jadi kalau nggak mau tangan kita jadi getar-getar terus, dicek notifikasinya ya. Oh ya, di sini juga ada notifikasi yang unik di sini, yaitu upload ke Instagram. Jadi kita bisa lihat progres upload ke Instagram itu udah selesai atau belum. Tapi jadinya selama upload ini akan getar-getar terus di tangan ya. Tapi tetap aja ini unik sih. Dipakai untuk terima telepon via Bluetooth ini juga cukup lancar dan terdengar sih suaranya. Ya, ini ada hasil perekaman mikrofon dari si smartwatch-nya. Ini direkam menggunakan screen record pada smartphone yang ada di bawah. Jadi jika di bawah nelpon, kira-kira beginilah kualitas mikrofonnya. Baik telepon biasa maupun WA call itu juga bisa diterima dengan baik. Nah, kalau ini adalah hasil suara speakernya. Jadi jika di bawah teleponan, kira-kira suara yang akan kalian dengarkan seperti ini. Kalau kita mau nelpon langsung sebenarnya bisa, tapi pakai telepon biasa jadinya. Kita nggak bisa pilih via WA. Sementara itu untuk latihan kita bisa milih statistik waktu zona detak jantung dan perkiraan kalori yang dihabiskan. Swipe ke atas untuk memperoleh jarak, jumlah langkah, dan pace kita. Agak berharap bahwa semuanya ini bisa tampil di satu layar yang sama sih sebenarnya. Jadi lebih nyaman aja kalau mau ngatur pace selama latihan lari atau lagi jalan gitu misalnya. Oke lanjut, untuk swipe ke kanan kita akan bisa menghentikan latihan dan swipe ke kiri untuk mengatur media player ya kalau sambil dengerin musik misalnya. Pengoperasian smartwatch ini memang bukan yang paling mulus yang pernah kami temui, tapi itu mungkin karena Hilo mengurangi animasi yang memboroskan baterai. Kami pun menemukan bahwa kecepatan jam ini bangun saat lengan kita diarahkan ke mata itu agak kurang cepat. Saya rasa menekan tombol crown untuk menghidupkan tampilan utama akan lebih sigap. Untungnya di sini ada always on display. Jadi saya pakai itu untuk nampilin jam dan tanggal secara konsisten aja. Saya akan sangat menyarankan pengguna AOD atau always on display ini untuk mengkompensasi lambatnya respon bangun di display utama kalau pakai wrist action ya. Nah, kalau bicara soal daya tahan baterai, kami pakai AOD dan baterai bisa bertahan 3 sampai 4 kali 24 jam. Ini adalah hasil yang baik sih sebenarnya, mengingat jam dengan Wear OS yang pakai AOD itu biasanya 1 sampai 2 kali 24 jam aja. Tanpa always on display, harusnya jam ini bisa bertahan semingguan lebih sini ya.
Nah untuk harganya kalau dilihat dari official store Hailu itu ada di kisaran 500 ribuan ya, walaupun harga aslinya itu katanya sekitar 999 ribu. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, notifikasi itu bisa datang bertubi-tubi. Jadi pastikan aja kita udah baca pesan yang masuk atau sudah membuatnya dianggap sudah dibaca ya. Kemudian kecepatan bangun saat tangan diangkat ini rasanya kurang sigap. Untungnya ada always on display yang tadi. Lalu mengganti watch face ini sangat mudah, bahkan terlalu mudah. Karena muter digital crown aja udah cukup untuk gantinya. Uniknya, selama seminggu penggunaan kami sih belum pernah mengalami nggak sengaja ganti watch face. Tapi seandainya ada mekanisme untuk ngunci di watch face tertentu, harusnya ini akan lebih baik. Lalu animasi menu bukan yang paling mulus, tapi dengan bantuan digital crown navigasi jadi lebih nyaman di sini. Kemudian setup awal ini butuh sedikit ekstra pengalaman atau pengetahuan untuk bisa memahaminya. Kemudian kita tidak bisa mengoperasikan jam ini saat sedang di-charge. Nah, dari sisi baiknya atau hal yang kita suka, ya layarnya keren dan besar. Ini display yang lega sekali dan kontrasnya tinggi banget, tipikal untuk layar AMOLED. Kemudian bezel metal, tampilannya keseluruhan jadi tambah elegan di sini. Lalu sistem navigasi menu dengan digital crown ini membuat pengoperasiannya jadi elegan aja dan nggak bikin pusing karena kebanyakan tombol. Lalu watch face yang tersedia ini udah ratusan, bahkan masih bisa di custom juga kalau mau. Lalu RS5 ini udah langsung datang dengan 2 strap silikon dan satu lagi yang braided strap yang lebih sporty. Kemudian dengan bobot sekitar 50 gram ini udah dengan strap ya. Ini adalah smartwatch yang ringan, sudah bersaing dengan smartband bahkan di sini. Lalu untuk IP68 ini membuat kalian yang mau motoran pakai ini aman. Kalau cuma hujan sih nggak takut. Lalu daya tahan baterainya ini mantep sih sebetulnya, bisa tahan 3 hari pakai always on display. Ini nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Mau lebih awet lagi matiin AOD bisa sekitar 9 harian. Untuk sensor cukup lengkap dan fitur pemantauan kebugarannya juga lengkap di sini. Kemudian sensor SPO2 juga udah ada, sleep monitoring juga udah ada di sini. Nah, karena bentuknya ini juga masih cukup enak kalau dibawa tidur. Jadi memantau tidur masih nyaman di sini ya. Kemudian untuk kaum hawa ada female healthcare, itu juga tersedia di sini ya. Lalu untuk latihan olahraga ini udah ada 150 skenario. Mau terima telepon langsung dari smartwatch bisa ya. Ya, Hailu RS5 ini datang dengan kejutan-kejutan yang kami kira tidak mungkin diperoleh di harga ratusan ribu aja. Meski memang kita tetap harus mengingat bahwa kita tidak bisa berharap kemampuan yang ada di Wear OS atau Apple Watch OS akan bisa disaingi di sini. Tapi ingat, harganya berapa nih ya? Hailu tampaknya sukses menghadirkan kemampuan yang cukup lengkap, bahkan lebih lengkap dari ekspektasi kami di harga ratusan ribu aja. Kalau ditanya smartwatch ini untuk siapa, buat kalian yang pertama kali mau beli smartwatch, ini cocok. Karena untuk mencoba kan nggak perlu langsung yang harganya jutaan. Pengalamannya pun cukup menyenangkan pakai yang satu ini. Dan tentunya buat kalian yang ingin beli smartwatch tapi dananya di bawah 1 juta rupiah, ini akan jadi opsi yang cocok. Tampilannya cukup besar, nggak sekecil smartband, daya tahan airnya mantap, dan daya tahan baterai juga mumpuni. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah smartwatch ini menarik untuk kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.